Ada yang menarik dari timur laut Sulawesi. Selain festival Malabo Tumbe atau penghantaran telur maleo ke keluarga kerajaan di Kabupaten Banggai Laut yang diadakan secara meriah tiap tahun, nelayan Banggai Laut Sulawesi Tengah juga memiliki cara unik untuk mendapatkan hasil laut. Salah satunya adalah nyingkek sotong. Disempur saya, disempur. Waduh. Parah ini Bang. Racunnya disempur bahaya nih. Banggai Laut adalah sebuah kabupaten kepulauan yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di bagian timur Laut Sulawesi. Wajar saja jika rata-rata profesi masyarakat yang tinggal di Banggai Laut adalah nelayan. Mereka memiliki cara unik untuk memperoleh hasil laut, seperti nyingkek sotong. Kebanyakan orang menganggap sotong sama dengan cumi karena keduanya memiliki kaki tentakel yang mirip. Tapi kedua hewan ini berbeda ya, Secret Lovers. Secara fisik, cumi biasanya lebih ramping dan panjang. Sementara sotong bentuk tubuhnya lebih besar dan pipih. Para nelayan pencari sotong akan berdiri di atas kayu yang ditancapkan di tengah laut, tempat di mana terdapat telur sotong. Mereka menggunakan alat semacam tombak dengan ujung trisula tajam. Nyingkek sotong ini sudah dilakukan masyarakat Banggai Laut secara turun-temurun, terutama ketika cuaca buruk dan nelayan tak dapat melaut. Proses nyingkek diawali dengan nelayan memukul kentongan agar sotong atau masyarakat setempat menyebutnya suntung keluar dan mendekat. Konon saat mendengar suara ini, sotong yang tengah berada dalam persembunyian akan keluar karena insting melindungi telur-telur mereka dari ancaman. Kalau dia begini dia ada musimnya, dia musim telur. Dia kalau sudah didapat batunya, berarti sudah dipasangkan ini. Supaya dia dijaga tempat telurnya itu. Oke. Baru bukannya hanya per satu ekor dia. Ini hari kita ambil, kita dapat, besok kita periksa lagi, sudah ada lagi. Dia datang terus di batu itu. Batu itu ya, batu start ditandain ininya, makanya pakai ini. Pakai ini, ditandai pakai ini. Jadi setiap hari kita ambil itu suntung. Nyingkek sotong sebenarnya nggak segampang yang terlihat. Butuh kesabaran tingkat tinggi dan juga harus punya fisik yang kuat untuk berdiri di atas pijakan kayu. Tak hanya itu, butuh ketepatan dan tenaga ketika ingin menombak agar pas tertancap di badan sotong. Ya, teknik ini kemungkinan nanti kita jaga dia sementara dia naik bertelur di batu, posisi di batu supaya dia agak aman. Ya kalau sementara renang begini, kalau kita tidak pintar tombak, jelas susah. Harus kasih kuat ini. Karena tekanan arus kan ini lari ke sana. Jangan sampai kita tombak suntung begini. Arus tolak ini tombak dia lari ke bawah. Kebanyakan salah itu. Iya. Apalagi biasa kalau kita lihat ini tombaknya ini kalau di laut dia agak lari. Agak lari dia. Agak larinya. Nah, jadi, nanti kecuali memang kita nanti orang yang biasa, kalau nggak biasa setengah mati ini. Lihat aja tuh, Dev dari tadi nggak dapet ya. Iya. Mantap memang. Ada. Dapat bro. Mantap. Suntung batu. Hasil saya tangkap aja sendiri nih. Mantap Pak, Mantap. Oke bro. Wah, ini sih Dev emang bisa atau kebetulan lagi hoki ya? Biasanya para nelayan akan mencari sotong seharian, walau kadang bisa juga semalaman. Dalam sehari, rata-rata para nelayan bisa mendapat 8 sampai 10 ekor sotong. Tentu tidak dengan waktu yang sebentar ya. Ketika berhasil menangkap sotong, biasanya tombak tak langsung diangkat, tapi dibiarkan di bawah laut sampai sotong menyemprotkan tinta hitamnya terlebih dulu. Disempur saya, disempur. Waduh. Parah ini Bang. Racunnya disempur bahaya nih. Nggak terima saya tangkap kayaknya dia. Iya. Woi. Duh, untung aja bukan tinta hitamnya ya. Kalau masih ada, perih tuh mata.
Sotong menyemprotkan tinta sebagai mekanisme pertahanan diri, membantu mereka melarikan diri dari predator. Tinta yang terdiri dari melanin dan bahan kimia lainnya membentuk awan hitam pekat di dalam air. Awan ini berfungsi seperti tabir asap, menghalangi pandangan predator, dan memberikan waktu bagi sotong untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Selain mengaburkan penglihatan, tinta juga mengandung bahan kimia seperti tirosinase yang dapat mengiritasi mata dan mengganggu indera penciuman atau perasa predator, membuat mereka sulit melacak mangsanya. Uniknya nih, masyarakat Banggai punya cara khusus sebelum menombak sotong. Pak, tadi sama pas mau ngeker tuh, kenapa harus ada garuk-garuk begitu? Itu tuh mitosnya apa tuh? Ya, mungkin kebanyakan itu kalau kita orang lobe malam, mungkin dia berjalan suntung toh, biasa lari terus lari. Mungkin kita garuk begini, mungkin itu mitosnya supaya mungkin jangan terlalu dia. Oh begitu? Ya, jangan terlalu. Berarti saya biar jauh. dapet garuk-garuk kepala dulu nih baru ini. Nanti sudah dekat, baru kita bagian tombak. Oh gitu caranya itu. Iya. Masyarakat Banggai mengolah sotong menjadi berbagai hidangan. Yang jadi juaranya sih dibikin kuah asam segar. Sotong dicuci bersih, lalu dagingnya dipotong kecil, direbus dengan bawang merah, bawang putih, dan tomat. Tak lupa ditambahkan jeruk limau. Duh, sudah kebayangkan asam segarnya? Menariknya, biasanya sotong kuah asam segar disajikannya bukan dengan nasi, tapi dengan salanggar, ubi Banggai yang direbus dengan santan kelapa. Salanggar jadi salah satu opsi pengganti nasi di sini loh, Secret Lovers. Cobain ya. Nikmat banget, lembut, seger. Campurnya sama ubi Banggainya nih. Wah, nikmat, mantap ibu. Wah. Oh iya, kebetulan hari ini sedang ada festival Malabotumbe yang diadakan setahun sekali tiap tanggal 1 sampai 4 Desember. Bertepatan dengan siklus alam dan masa panen telur maleo serta tradisi adat Banggai Laut. Ritual adat Malabotumbe adalah bentuk penghormatan dan upaya menjaga spesies endemik Sulawesi, yaitu burung maleo. Malabotumbe juga jadi cara masyarakat Banggai untuk memohon kepada Yang Kuasa untuk menolak bala bencana dan memohon keselamatan. Tradisi ini juga amanah dari para leluhur kerajaan Banggai yang mengajarkan nilai integritas, kejujuran, dan kesabaran. Tujuannya adalah bagaimana melestarikan budaya yang notabene sampai hari ini kita tetap menjaga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana terajut yang namanya persaudaraan. Karena ini yang paling inti, mengikat hubungan antara persaudaraan Kabupaten Banggai yang ada di Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan yang di Salakan, dan Kabupaten Banggai Laut. Dan Malabotumbe menghubungkan 3 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Sebelum ritual sakral pengantaran telur maleo dilakukan, Festival Malabotumbe dibuka dengan acara kesenian hingga karnaval parade kostum adat yang menggambarkan identitas dari suku Banggai yang berada di wilayah Banggai. Antusiasme masyarakat terhadap ritual adat ini memang tak main-main. Hampir semua lapisan masyarakat turut berpartisipasi memeriahkan Festival Malabotumbe. Ini pakaian apa nih Kak? Dari kostum buah naga dari Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Ini warna kuning seperti ini melambangkan apa nih Kak? Ini dari kami Banggai itu suku Saluan. Suku Saluan. Oh ini suku Saluan nih. Kabupaten Banggai ya? Dari Luwuk. Wah mantap. Festival Malabotumbe masuk dalam 100 karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menjadi agenda pariwisata nasional yang menarik wisatawan. Selain tradisi budaya yang masih kental dipertahankan, kekayaan alam Banggai Laut memang patut diacungi jempol, seperti surga yang tersembunyi di timur Sulawesi.